Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Haleluya. Selamat pagi dan salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan ini, minggu keempat. Tapi kita tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu menyertai kita semua. Ibadah ini akan dimulai, mari kita persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih banyak atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dari hari lepas hari sampai dengan minggu ini Tuhan Yesus. Tidak terasa Tuhan, bulan Januari sudah hampir selesai. Tuhan begitu baik dan mengasihi hidup kami, keluarga besar GBI Lenteng Agung, baik anak-anak kami, baik orang tua kami, baik keluarga kami, keluarga besar GBI Lenteng Agung Bapa. Engkau begitu baik dan mengasihi kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami tetap percaya, kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah jawaban yang pasti dalam hidup kami. Dan kami tahu kalau kami mengandalkan Engkau tidak pernah mempermalukan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, ibadah ini akan dimulai. Biarlah Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami semua, lawati kami, urapi kami, berkati kami, pelihara kami, lindungi kami Bapa. Agar apa yang kami lakukan di pagi ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena hanya dengan menyenangkan hati-Mu Bapa ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pertolongan yang sempurna daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami berdoa kepada gembala pembina kami beserta keempat wakil. Tuhan berkati mereka, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup mereka, urapi mereka, tolong mereka, jaga mereka Tuhan. Dalam pelayanan mereka kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Agar banyak orang bisa percaya dan mengaku Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Dimanapun mereka menyampaikan isi hati Tuhan, penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa Bapa kepada Gembala Rayon kami beserta kedua wakil. Biarlah Tuhan selalu menopang, menjaga, melindungi, menaungi mereka Tuhan. Dalam pelayanan mereka Tuhan memberikan yang terbaik. Urapan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Agar dimanapun mereka menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Banyak orang bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup juga. Dan ada tanda-tanda heran, tanda mujizat menyertai pelayanan mereka Tuhan. Keluarga besar mereka dipelihara dengan sempurna oleh Tuhan. Tolong mereka, berkati hidup mereka juga Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus kepada gembala kami beserta wakil. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, menolong, memberkati, bahkan menopang dalam pelayanan. Dimanapun juga mereka menyampaikan isi hati Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai mereka, agar lewat pelayanan gembala kami beserta wakil juga, nama Yesus dipermuliakan, banyak orang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup juga Bapa. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih banyak, kami berdoa kepada bangsa yang kami cintai ini. Kami ada di bangsa ini, apa yang terjadi di bangsa ini kami tetap percaya bahwa Allah punya rencana yang indah dan baik dengan bangsa kami. Tuhan mengasihi bangsa ini karena kami ada di bangsa ini. Kami berdiri untuk bangsa ini karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan dan kuasa Tuhan ada bekerja di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan kesatuan hati bagi mereka Tuhan. Agar dalam mengambil keputusan-keputusan untuk bangsa ini, biarlah keputusan itu untuk kesejahteraan bangsa kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus kepada umat Israel. Tuhan memberkati umat-Mu yang ada di Israel Tuhan. Biarlah pertobatan terjadi di Israel Bapa. Banyak orang mengaku dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus itu adalah umat pilihan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada pagi hari ini. Dan ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus, nama yang kami andalkan, kami puji, kami sembah. Nama yang merupakan jawaban dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah Kau taruh dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan kami terus memperkatakan kebenaran-Mu itu ya Tuhan, yang memurnikan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan yang menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Makasih Bapa, makasih ya Tuhan. Biar kami terus lebih dalam mengenal-Mu, dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran kan? Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa dari kasih. Kalau ku hidup, ini janji kami Tuhan, bukan karena kuat tenaga kami, namun karena Roh-Mu yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari sembah Tuhan saudara, biar musik yang menaikkan pujian ini. Semua yang kami hidupi adalah berasal daripada-Mu Tuhan, berasal dari janji-Mu bagi kami. Demikian kami membalas Tuhan dengan hidup di dalam-Mu, dengan hati yang terus menyembah-Mu, mata kami yang mau terus tertuju kepada-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, tinggal di dalam Tuhan. Ku tak sanggup hidup tanpa-Mu, Yesus. Aku berharap, percaya, bergantung pada-Mu. Sebab yang ada pada kami hidup ini semuanya daripada-Mu Tuhan. So we want to surrender all to You. Kami mau berserah kepada-Mu, but we will never be give up. Kami gak mau menyerah Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Kami tidak mau menyerah pada keadaan. Kami percaya Tuhan, oh akan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakanku. Oh la la ba 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 ya shaka la ba ka la la ba 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 ba.
tetap memandangmu Tuhan. tetap memandang. Apapun yang terjadi, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku percaya Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Engkau. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Amin. sumber pengharapan, Mari bangun iman kita, saudara. sumber kedamaian. Biar gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Gak ada yang lain. Satu-satunya Kalau hati kami menyembah dan mata kami tertuju kepadamu, Engkau Tuhan memberkati, Engkaulah sumber dan Tuhan kami. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Lord, you bless my life. Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kami. Karena Engkaulah kebenaran ya Tuhan Yesus yang memerdekakan kami. Bahkan kebenaran-Mu menyembuhkan kami. Kebenaran-Mu memerdekakan kami ya Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau bersorak haleluya. Karena kebenarannya di dalam kita dan kebenarannya memerdekakan kita saudara. Yang percaya katakan amin. Kita sekali lagi serukan haleluya. Amin. Kami mau declare, nyatakan kebenaran-Mu yang menjadi pembebas kami. Engkau Tuhan. Yes. Sama-sama katakan saudara. Yang gunung batu, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Yes, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan
menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kami terima kebenaran-Mu yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan iman ya, dengan iman. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya. Kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita, saudara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh,
Di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan Roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara Roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita katakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita sama-sama katakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Bagi seluruh gembala KUL, dihimbau untuk mengkoordinasikan anggota KUL-nya agar segera melakukan ibadah KUL secara online. Untuk waktu ibadah KUL dapat disesuaikan supaya ibadah tidak terlalu lama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan lainnya, dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA di nomor rekening 2910658541 atas nama GBI Lenteng Agung, dan mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp di 0812 9671 0878 dan 0812 9874 7285. Demikian informasi kegiatan gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menyangkalkan kebenaran dan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Karena padamu ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Yaitu kebenaran-Mu yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain
mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, goyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman memerdekakan kami. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kami terus menapaki di bulan Januari tahun 2021. Tahun yang baru bagi kami. Tahun yang penuh dengan janji firman Tuhan yang sedang digenapi. Dan kami tahu kami sedang berjalan di tahun integritas, the year of integrity. Hati kami meluap-luap dengan sukacita karena kami sedang ada di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan kami tahu saat kami ada di dalamnya, maka tuntunan Tuhan juga sempurna. Maka perlindungan Tuhan juga sempurna. Berkat Tuhan buat kami semua juga sempurna. Terpuji nama Tuhan, ajar kami untuk melangkah di tahun integritas ini. Ajar kami untuk kami semakin mengerti arti tentang integritas ini. Dan bagaimana kami melakukannya khususnya di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dan kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap menyambut firman Tuhan katakan dengan keras, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Saya yakin saudara dalam keadaan baik, sehat dan bersukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan sedang digenapi dalam hidup saudara. Sekalipun saudara diizinkan sakit, saya mau beritahu janji Tuhan
untuk pemulihan, kesembuhan saudara sedang digenapi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita langsung masuk di dalam firman Tuhan dan tetap kita di dalam seri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di minggu yang pertama, kalau saudara melihat tayangan di minggu yang pertama atau saudara ikut di minggu yang pertama dalam ibadah online, maka di sana saya sampaikan ada serial tentang khotbah integritas. Ya, serial yang pertama saya beri judul The Power of Integrity seri 1 dengan subtopiknya adalah integritas berarti kejujuran. Integritas berarti kejujuran. Nah, seri yang kedua ini sama The Power of Integrity, tapi seri yang kedua, dan nanti saudara akan melihat apa arti daripada integritas yang kedua. Saya tidak akan masuk dulu, tetapi saya akan membaca bersama-sama dengan saudara The Year of Integrity. Dasar firmannya adalah dari Mazmur 24 ayat 3-5. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama supaya ini benar-benar menjadi fondasi kita, ya. Fondasi kita khususnya di bulan pertama bulan Januari ini. Mazmur 24 ayat 3-5. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dan dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Yang sudah membaca sama-sama katakan amin. Yang kedua langsung kita baca dasar firman Tuhan di dalam The Year of Integrity. Mazmur 41 ayat 13-14. Dari kata tetapi aku, 1, 2, 3. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Puji nama Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Yes. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seri yang kedua ini kita akan belajar dari tokoh yang bernama Daniel. Kalau yang pertama kita belajar integritas dari tokoh yang bernama Yusuf, dan kali ini kita akan belajar integritas dalam kehidupan Daniel. Nanti kita ambil sari patinya, kemudian kita terjemahkan dalam penerapan praktis sehari-hari, ya. Integritas dalam kehidupan Daniel. Ayat firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 10-12. Silakan baca di layar, demikian firman Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan yang warna kuning. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari ayat ini, dari pembacaan ayat ini, tentang bagaimana seorang Daniel yang dalam kehidupannya jelas dia punya yang namanya integritas. Kenapa demikian? Karena waktu itu ada surat larangan tidak boleh menyembah apapun selain kepada sang raja, mengakui raja, ya. Dialah yang harus menjadi sesembahan begitu, ya. Sehingga aturan itu membuat orang memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Daniel. Dan ternyata Bapak Saudara yang kasih Tuhan, Daniel punya integritas di hadapan Tuhan, Daniel punya integritas dalam kehidupannya, dan dia tetap menyembah Allah yang benar, Allah yang esa, Allah yang dahsyat, yaitu Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, bukan kepada Allah yang lain. Itu integritas yang dimiliki oleh Daniel. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mulai mengerti apa yang dimaksud integritas khususnya dalam kehidupan Daniel ini. Integritas dalam hal ini bukan hanya berarti kejujuran seperti yang dimiliki Yusuf, tetapi dalam kehidupan Daniel, integritas yang dimaksud dalam kehidupannya adalah integritas tentang komitmen.
Integritas yang berarti apa? Komitmen. Untuk jelasnya saudara bisa baca nanti di rumah, ya, di waktu saat teduh saudara baca khususnya Daniel 6. Di situ bagaimana Daniel menunjukkan kehidupannya memiliki komitmen yang kuat. Ya, komitmen kepada Tuhan, komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Nah, di situ perlu komitmen. Komitmen untuk berjalan terus menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan satu-satunya. Dalam apapun keadaannya, Daniel tetap punya yang namanya komitmen. Integritas berarti komitmen. Pertanyaan sederhana muncul di dalam pikiran dan kehidupan kita. Mengapa saudara dan saya perlu yang namanya komitmen? Mengapa keluarga kita harus punya yang namanya komitmen? Mengapa dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bisnis usaha, dalam toko saudara, ya, dalam mungkin saudara punya outlet saudara, offline ataupun online, ya, saudara harus punya komitmen. Komitmen dalam mengerjakan tugas, komitmen di dalam sekolah saudara, komitmen dalam menerima order, komitmen dalam mengirim pesanan, ya, komitmen dalam melayani konsumen, komitmen di dalam menepati janji. Ya. Kalau saudara mendengar dan menganalisa statement-statement yang saya sampaikan ini, maka saudara mulai mengerti bahwa ternyata komitmen itu harus dimiliki dan khususnya harus dimiliki oleh orang percaya, anak-anak Tuhan. Ya, memang di luar sana banyak sekali istilah komitmen, betul, tidak salah. Tapi yang hari ini kita mau sama-sama belajar adalah, kita sama-sama gali adalah komitmen yang diajarkan oleh firman Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Daniel dalam kehidupannya. Sampai satu titik yang begitu radikal, sampai titik yang begitu ekstrim untuk dia menyembah Allah yang sesungguhnya. Sekalipun ada tekanan, ada larangan. Nah ini saudara, sampai dibawa pada satu titik itu. Ya, kalau saudara bisa mengerti tentang komitmen yang begitu punya nilai tinggi ini, maka saya sangat yakin dan percaya untuk komitmen-komitmen yang lain saudara bisa lakukan dan bisa jaga. Bahkan nilainya bisa lebih tinggi daripada orang yang di luar sana. Lebih tinggi daripada orang-orang dunia. Lebih tinggi daripada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus dan belum kenal firman Tuhan. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama, alasan yang pertama, komitmen membuat kita bekerja lebih keras untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, ya. Komitmen membuat kita bekerja lebih. Kenapa? Karena ada sesuatu atau ada kuasa Allah yang sudah bekerja lebih dulu dalam diri kita. Ada keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah buka melalui keselamatannya buat saudara dan saya. Makanya tidak heran komitmen membuat kita bekerja lebih keras. Tidak ada apa-apanya yang kita lakukan ini. Saya harus lebih lagi memberikan. Saya harus lebih lagi bekerja keras. Saya harus lebih lagi mengeluarkan tenaga. Nah itu maksudnya. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus, ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ada kasih karunia Allah lebih dahulu bekerja, sehingga pada saat kasih karunia Allah itu bekerja, kita tidak pernah hitung-hitungan, kita tidak merasa berat, kita tidak merasa katakanlah kehabisan tenaga, kehabisan semangat, tetapi yang kita inginkan adalah gairah kita adalah untuk memberikan yang lebih besar lagi, untuk bekerja lebih kuat lagi, memberikan tenaga lebih totalitas lagi. Dan saudara lihat hasilnya sangat luar biasa, bagaimana Rasul Paulus yang juga punya komitmen yang dimiliki sama seperti yang dimiliki oleh Daniel, bagaimana dampak pelayanan juga sangat luar biasa. Ya. Sampai sini saudara mulai mengerti tentang arti komitmen, ya, integritas yang berarti komitmen. Itu harus saudara miliki, harus kita anak-anak Tuhan miliki. Ya, Kolose 1 ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dengan segala tenaga itu dari mana-mana. Ya, tenaga dari kaki, tenaga dari tangan, tenaga dari pikiran, tenaga dari apalagi ucapan. Tenaga dari mana lagi? Semua sumber tenaga dipakai
dengan tentu saja sesuai dengan kuasanya. Ada kasih karunia yang mengalir, ada kuasa yang mengalir. Ya, tidak hanya Allah yang bekerja, tetapi saudara dan saya, kita bekerja di dalamnya, maka hasilnya dahsyat luar biasa. Dampaknya dahsyat luar biasa. Ya, jadi komitmen membuat kita bekerja lebih keras untuk kemuliaan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8, perhatikan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha, garis bawah ya. Dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Luar biasa. Kalau saudara punya integritas, saya sangat yakin dan percaya. Seperti apa yang sudah diajarkan pada hari ini. Saudara pasti juga punya komitmen di hadapan Tuhan. Saudara pasti akan punya komitmen untuk betul-betul teguh berjalan di dalam firman Tuhan. Untuk saudara betul-betul komitmen menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan tenaga, dengan sepenuh hati. Bahkan dikatakan bekerja lebih keras. Karena saudara tahu hasilnya juga luar biasa hasilnya. Ya. Hasilnya itu tidak bisa dibandingkan dengan hitung-hitungan kalkulasi otak manusia. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja. Tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Ada kuasa, kalau bicara kuasa ini sudah bicara supranatural saudara. Banyak pintu akan dibuka. Banyak keran-keran akan dibuka. Cair semua. Betul saudara. Dan inilah yang dikerjakan oleh Paulus sebagai contoh. Dan juga tadi sudah kita pelajari. Itulah yang dikerjakan oleh Daniel. Daniel diberi kuasa saudara. Diberi hikmat yang luar biasa. Dan juga diberi kuasa pengaruh yang luar biasa. Rajanya boleh ganti. Tapi Danielnya tetap punya kuasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap sepele. Atau hanya sebagai oh bagus ya mendengar firman Tuhan. Oh ya menyemangati ya. Tidak cukup sampai di situ. Saudara harus mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Saudara harus betul-betul merasakan, meresapi dan terlihat dalam kehidupan saudara. Nah, itu baru dikatakan untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena sudah saudara alami, saudara lewat dalam kehidupan saudara. Komitmen membuat kita bekerja lebih keras. Komitmen membuat kita menghasilkan lebih besar. Nah, ya. Jadi jangan bicara hasil terlebih dahulu, tetapi komitmennya bagaimana? Saudara kembali kepada dasarnya dulu. Setelah itu saudara bekerja lebih keras, hasilnya lebih besar. Jangan salah, ini bukan perkalian dunia. Ada kuasa supranatural yang bekerja. Ya, kalau orang dunia katakanlah bekerja 1 hari hasilnya 10, karena saudara anak Tuhan yang mengerti komitmen, mengerti integritas, saudara bekerja seharian hasilnya bisa 20, bisa 30. Kenapa? Ada kuasa supranatural yang mempermudah saudara, memperlancar saudara. Mempercepat saudara, memberi tenaga tambahan kepada saudara. Ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Yang mengerti katakan amin, bersukacita katakan amin. Haleluya. Ya. Dan dengan demikian saudara bisa memberi lebih banyak. Menjadi berkat kepada banyak orang. Semakin hari semakin banyak. Dan saudara bisa melayani lebih luas jangkauannya. Tidak melulu itu-itu aja orangnya. Tidak. Tambah lagi wilayahnya. Tambah lagi jumlah orangnya, tambah lagi anggotanya. Kenapa? Berawal dari sebuah integritas yang berarti komitmen. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat. Komitmen mengajar kita untuk menepati janji. Tadi saya sudah singgung di depan. Menepati janji apa? Kepada Tuhan dan kepada manusia. Ini penting Bapak Saudara dikasih Tuhan. Saudara kalau berbicara, saya punya integritas, tapi janjinya kadang ditepati, kadang enggak. Kadang juga tidak ditepati bahkan sama sekali. Waduh, nilai menepati janjinya jauh dari harapan. Ya, kepada Tuhan dan kepada manusia. Mazmur 24 ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Bersumpah palsu artinya apa? Tidak tepat janji. Ya. Tidak akan dipercaya oleh Tuhan dalam berkat, melalui berkat Tuhan. Ya. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Setia apa? Setia menepati janjinya. Komitmen mengajar kita untuk menepati janji kita. Sering kita pada saat apalagi sudah tahun baru, pada saat malam tahun baru biasanya kita mulai punya resolusi.
Saya berjanji Tuhan, tahun 2021, mulai tanggal 1 saya mau baca Alkitab tiap hari. Luar biasa ya. Puji Tuhan, saya mendukung, saya mendoakan kepada saudara untuk saudara tetap setia baca firman Tuhan tiap hari. Haleluya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya harus ingatkan, saudara perlu yang namanya integritas. Makanya tidak salah tahun ini tahun integritas. Di dalam integritas itu ada yang namanya komitmen. Suka tidak suka, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, lelah tidak lelah. Lakukan, itu komitmen. Saat teduh pagi hari, lakukan. Baca firman Tuhan pagi hari, lakukan. Setahun selesai, lakukan. Itu namanya komitmen. Dan itu akan mengajar kita untuk menepati janji kepada Tuhan dan kepada manusia. Kalau saudara sudah berkata-kata, Tuhan, saya ingin membaca Alkitab setahun selesai, dimulai tanggal 1. Itu saudara berjanji kepada diri saudara dan kepada Tuhan. Dan saudara dituntut untuk menepatinya. Tidak apa-apa, saudara harus berani berjanji seperti itu supaya saudara semakin hari semakin punya komitmen. Kalau nggak pernah berjanji, ya saudara nggak akan punya komitmen. Ya, anak Tuhan itu diajar, sekalipun pernah ada salah, ada kurang, ada gagal, oke, bangkit lagi, maju lagi. Bukan mundur, wah saya kalau gitu saya nggak berani berjanji, enggak begitu. Bukan itu, Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan mengajarkan saudara punya komitmen dan bertanggung jawab terhadap komitmen itu. Ya. Dan seri yang kedua ini bagaimana tentang integritas, saudara diajar tentang komitmen. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda untuk memenuhinya, sebab apa? Tentulah Tuhan Allahmu dan akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, komitmen itu juga merupakan janji. Makanya harus dijalankan, komit untuk dijalankan. Ya. Nggak usah takut saudara, minta tuntunan Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta kekuatan, minta tenaga dari Tuhan supaya bisa berjalan dalam komitmen. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara, hal-hal yang sederhana dulu, seperti yang tadi saya contohkan, baca firman Tuhan tiap hari. Doa Mazmur 91 tiap hari, itu komitmen. Doa Bapa kami tiap hari, itu komitmen. Ya. Ada yang bilang, wah gampang Pak, itu gampang, tapi begitu dipraktekkan ternyata tidak bisa komitmen. Sederhana. Begitu sudah menilai itu tidak bisa komitmen, bertobat dan minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan saya mau. Bangkit lagi. Saya yakin dan percaya saudara pasti bisa. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang mengalir. Supranatural mengalir. Kasih karunia Tuhan mengalir. Sehingga saudara bisa menjaga dan menepati janji dan juga menjaga komitmen di hadapan Tuhan dan manusia. Yang percaya pasti punya komitmen, katakan amin. Yang percaya bisa menepati janji, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir Bapak Saudara yang kasih Tuhan, komitmen menjadikan kita memiliki loyalitas. Ya, memiliki apa? Loyalitas kepada Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ini ayat yang Mazmur 24 ya. Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 yang di garis bawah. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Saudaralah yang berhak menerima berkat itu karena saudara memiliki komitmen, dan komitmen menjadikan saudara punya yang namanya loyalitas. Kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Kisah para rasul. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini bentuk praktek daripada komitmen. Ya, setelah Yesus terangkat naik ke surga, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ini komitmen. Integritas itu tetap melakukan kebenaran sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Itu integritas. Sekalipun secara pribadi fisik Yesus tidak ada di sana, tapi karena murid-murid punya integritas, dia tahu ada Roh Kudus, ada kuasa Allah, ada kasih karunia yang mengalir dalam kehidupan mereka, maka mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Komitmen untuk terus dalam pengajaran rasul-rasul, komitmen untuk terus berkumpul, memecahkan roti dan berdoa, itu komitmen.
loyalitas. Ya, punya loyalitas. Saya tidak perlu menjelaskan arti loyalitas, saya yakin saudara sudah mengerti ya. Punya kesetiaan yang secara waktu itu teruji terus-menerus ya. Singkatnya seperti itu. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Komitmen bicara bukan hari ini, komitmen bicara rentang waktu bahkan sampai dengan garis finish. Paulus mengirim surat kepada Timotius, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan komitmenku, nah itu mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jelas Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bahwa komitmen menimbulkan loyalitas. Ya. Setelah loyalitas maka saudara akan bisa berjalan dari waktu ke waktu sampai garis akhir. Dari jalan waktu ke waktu ya, dari jalan pertama terus berjalan, terus melangkah. Sampai kapan? Sampai garis akhir. Sampai tujuannya tercapai, sampai hidup saudara di muka bumi ini selesai. Tapi kita beroleh hidup yang kekal ya. Sampai jasmani saudara ini selesai di bumi. Yesus punya loyalitas. Yesus menyelesaikan pertandingannya, misinya sampai selesai mati di kayu salib. Selesai. Maka dia berkata setelah di kayu salib, dia berkata apa? Sudah selesai. Komitmennya dia jaga sampai misinya selesai. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita semua? Hari ini kita diajar bagaimana yang namanya integritas itu bukan sekedar kata-kata yang mungkin biasa saudara dengar. Integritas berbicara komitmen. Ya, integritas berbicara komitmen. Di seri yang kedua ini saya berharap, saya berdoa saudara semakin mengerti bagaimana power daripada integriti. Kenapa? Karena dalam integriti, dalam integritas ada yang namanya komitmen. Puji nama Tuhan. 3 hal mengapa kita harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Yang pertama, karena komitmen membuat kita bekerja lebih keras. Ya. Jangan harap saudara bisa bekerja lebih keras kalau tidak punya komitmen. Miliki dulu komitmennya, jangan fokus kerja kerasnya. Kalau sudah komitmen, pasti lebih keras kerjanya. Ya, bekerja lebih keras. Yang kedua, komitmen mengajar kita menepati janji kepada Tuhan dan manusia. Yang ketiga, komitmen menjadikan kita memiliki loyalitas kepada Tuhan. Haleluya. Saya berdoa 3 alasan ini menjadikan dasar kita dan semakin mengerti pada seri The Power of Integrity. Yang kedua ini yaitu integritas berarti komitmen. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Pengajaran seri yang kedua, The Power of Integrity di bulan Januari 2021. Kami semakin mengerti bahwa integritas bukan hanya berarti kejujuran seperti yang seri 1. Kami bersyukur, tetapi juga diperlengkapi pada seri yang kedua, integritas berarti komitmen. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki komitmen yang membuat kami bekerja lebih keras. Ajar kami memiliki komitmen yang mengajar kami untuk menepati janji kepada Tuhan dan manusia. Dan juga ajar kami punya komitmen yang menjadikan kami memiliki loyalitas kepada Tuhan. Berkati umat-Mu dan biar firman-Mu masuk dalam hati dan pikiran umat-Mu saat ini Tuhan. Kepada anak-anak muda generasi Yeremia semakin punya komitmen di hadapan Tuhan. Dan Kau berkati setiap keluarga yang ada di rumah-rumah saat ini. Sehingga benar-benar semua setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan tayangan ini, mereka semua semakin hari semakin memiliki integritas yang berarti komitmen di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji kemuliaan kami kembalikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberi berkat Tuhan dan percaya hari ini melakukan yang namanya komitmen, sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya.